sama lo yang gak usah nyalain Yesi. Kok saudara? Jangan pada kayak gitu. Ya udah dong, santai. Itu udah main orang dulu. Ya apa saya tadi ngomong sama gue sini ngebelain ngebantuin masalah lo. Nih ya, lo denger. Yesi itu yang udah ngefitnah lo, bukan gue. Dia tuh, lu berterima kasih dong. Yesi tuh gue minta maaf tau nggak? Lo tuh harusnya makasih sama Yesi. Karena Yesi itu udah mewakili lo minta maaf sama gue karena lo udah fitnah gue. Dia ngomong kayak gitu. Kian kaget dong. Sekarang Yesi ngomong apa sama lo? Kasih penjelasan sama kita. Nih, lo dengerin ya. Gue klarifikasi sama lo berdua. Yesi tuh bilang kalau dia udah bilang ke semua orang kalau gue gugurin kandungan. Maksudnya apa? Lo harus tahu ya, itu bukan gue. Lo gak usah sok kaget. Bukan gue yang ngomong kayak gitu, Ya udah ya, terus udah, lo tenang dong. Biar gue yang ngomong, lo juga emosi. Gimana kita dapat penjelasan? Lo tenang, oke lo tenang, lo diam. Dan lo tahu, gue dikeluarin kerja cuma gara-gara dia, tau gak? Lo dikeluarin dari kantor gara-gara gosip itu? Iya lah. Terus makanya gila nih cewek, tau gak? Dia parah. Jadi ini sekarang seolah-olah mereka kayak diadu domba. Yesi ngomong lain ke Sari. Dan Yesi juga ngomong bahasa yang lain ke dia. Dan satu hal lagi, dia udah ngerebut cowok gue Doni. Maksudnya apa? Doni, gue ngerebut Doni dari lo. Doni temen gue, gak mungkin gue ngerebut dia. Oh ya, gue udah cek kok SMS Doni tuh dari lo semua. Itu namanya teman. Itu cuma temen, gue gak ada apa-apa ya sama dia. Ini gosip apa lagi sih yang dibilang Yesi ke lo? Udah deh, gila, males ngomong dulu. Mbak jangan main dorong kayak gitu dong, Mbak. Ini kita pembahasannya belum selesai loh. Nih Mbak, selalu tahu ya, si Dian ini udah hampir ngerebut cowok gue. Gue baca SMS-nya si Dian itu ya, manggil sayang-sayang ke cowok gue. Cowok gue namanya Dion, dia mau ngerebut. Dia itu temen makan temen. Yes, itu udah ngomong banyak banget itu. Aduh, gue ngerti deh. Oke, sekarang kalau gitu sekarang kita harus klarifikasi sama si Doninya. Oh ya udah ayo, mending. Tahu alamat Doni? Lo tau Doni sekarang gimana? Kira-kira jam sini masih jam kerja kan? Doni di kantornya. Di kantornya. Jadi kita ke kantor Kita lo langsung ke jalan kantornya aja deh. Ya udah. Yuk. Ya udah deh, Itu mendingan sama Doni emang teman lama. Gue udah temen lama sama dia dan gue gak ada apa-apa sama dia. Gila aja tuh emang si Yesi. Kita harus cari tahu informasi dari Doni. Ya udah kita langsung meluncur ke kantornya si Doni. Lu turun ya. Lu klarifikasi lu sama Ona ya. Ya udah deh. Lo gue nggak ikut deh. Lo kalau nggak usah. rame-rame yang ada jadi lunya gitu Iya. loh. Yang tau masalah kan gue tadi. Takutnya malah nanti dikira dia bawa orang mau ngapa-ngapain si Doni lagi. Apalagi kayaknya si Sari tadi masih statusnya pacaran sama Doni. Sampainya di sana hanya gue yang turun. Mbak Cun mau turun, cuman gue bilang jangan, biar gue aja. Karena gue yang tahu kronologi ceritanya tadi dari salon. Yaudah kita turun, kita masuk ke dalam kantor itu. Iya, ngapain lo kesini? Gini gue mau jelasin sesuatu sama lo. Alah, lo mau ngejelasin apa lagi? Lo dengerin dulu penjelasan gue. Lo jangan marah-marah dulu. Mendingan lo kalau nggak ada urusan penting, jangan kesini. Nggak gitu. Please, lo dengerin apa kata gue. Gue di sini cuma mau ngejelasin kalau cewek lo tuh udah salah paham tentang gue. Lo udah fitnah cewek gue. Bukan gue. Enggak, yang gini fitnah Mas, cewek lo. Mas, setidaknya Mas dengerin penjelasan dari Dian dulu dong. Jangan main bawain pikiran sendiri gitu. Aduh, mbak temen dia ya? Hati-hati mbak kalau temenan sama dia. Soalnya dia suka nusuk di belakang, dia suka fitnah orang. Ya, Kok kayak gitu sih? Maksud tuh apa bilang kayak gitu? dia nggak mau dengar penjelasan, dia nyolot-nyolotan, si Dian berusaha jelasin tapi dia nggak mau denger. Dian mau jelasin kalau si Yesi nih, Yesi ini penyebar berita-berita yang tidak baik itu. Lo dengerin dulu, gue di sini mau ngejelasin. Terus kalau bukan lo siapa lagi? Lo gak usah nunjuk-nunjuk gue dong. Bukan masalah nunjuk-nunjuk, gue lebih percaya cewek gue. Gini. Alah, gue nggak mau denger lagi penjelasan lo. Lo dengerin dulu dong. Ayo Mas. Lo keluar, gue lagi sibuk. Udah lo pergi sana, gue lagi sibuk. Mas, udah main tarik-tarik gitu, dorong-dorong. Dia perempuan, saya datang ke sini baik-baik Mas. Saya nggak ada marah-marah sama Mas ya Mas ya. Jadi tolong hargain, ya ngerti? Mbak nggak ada urusan apa-apa, mendingan mbak juga ikut pergi. Saya lagi sibuk, Lo kita gak usah pergi sana. gitu dong. Don, lo akan nyesel kalau gak Udah, biarin udah lah. Gue males dengerin cowok kayak gitu nggak? Akhirnya si Doni marah, kita ditarik keluar. Gue kesel, gue nyolotin aja tuh si Doni. Akhirnya kita tetap diusir. Ya udah, kita balik ke mobil. Ngeselin tau gak sih? Ngeselin parah. Ya, ntar lu Mas Ona gimana? Kesel banget gue. Diusir-usir lah, nggak boleh kasih penjelasan. Dia nggak mau dengar penjelasan apapun dari Dian. Ya terus lu dapet informasi apa dari Dia nggak dapat informasi apa-apa, Dam. Kita diusir-usir, ditarik-tarik sama dia.
bisa gitu sih? Kayaknya emang udah kebawa kesel gitu dia, udah percaya sama fitnah-fitnah orang. Gue gak didengerin. Harusnya lu jelasin kebenarannya. Lo mau coba, harusnya tadi lo ikut masuk gitu loh. Lo jangan nyalain kayak gitu dong, gue udah usaha. Enggak, bukan nyalahin, Mas Bacem bukan nyalahin, Nak. Cuman harusnya Iya tetap ngotot aja gitu kalau iya, lu tuh berasa benar di. paksain. Kita tadi juga udah ngotot, tapi tetap kalah. Dia udah gak mau dengerin gue sama sekali. Jadi gimana nih? Yaudah lah, gue Kalau mentah banget kayak gini. ya bingung kita nggak juga dapet gua. informasi apapun nih. Yaudah gimana kita hentikan penyelidikan hari ini aja. Ya Sambung udah, lagi ayo. besok gimana? Ya udah boleh, ayo deh. Soalnya dia juga udah capek, kayak udah bad mood juga kan. Udah banyak banget yang nimpalin hari ini. Mendingan besok aja deh. Kita memutuskan menghentikan pencarian di hari pertama. Nah di hari kedua, gua, Bacun dan Fiona sampailah ke depan rumahnya si Dian. Gua liat sini aja deh. Kenapa? Apaan sih? Hah? Geli banget, ih. Apa? Udah, lo harus lihat itu deh. Ih, Apa sih? mau banget, gila gue. Fiona lihat, Fiona langsung memuntah. Bacun lihat, Bacun langsung memuntah. Dan gua lihat, asli, gua juga mau muntah. Gue liat sini aja deh. Kenapa? Apaan sih? Hah? Geli banget, ih. Apa? Udah, lo harus lihat itu deh. Ih, Apa sih? mau banget, gila gue. Fiona lihat, Fiona langsung memuntah. Bacun lihat, Bacun langsung memuntah. Dan gua lihat, asli, gua juga mau muntah. Gue gak tau siapa yang ngirimin. Gue gak pernah punya musuh. Coba. Duh, mau banget lagi. Tuh, buat jauh-jauh deh mendingan. Enggak enak. Enak. Ini sebetulnya bukan berupa hadiah. Begitu gue buka, ternyata di dalam box itu ada bangke ayam, alias ayam tiren, mati kemarin. Gue juga gak tahu. Gue baru keluar dari pintu, terus tiba-tiba ada pedes ya gue buka. Orang tulisannya buat dia Cahya. Pas gue liat kayak gitu kan. Ya berarti itu orang yang gak suka sama lo ngirimin buat lo. Iya. Karena lo pernah punya salah gak sama orang? Gue gak pernah punya musuh. Tapi kemarin Yakin lo? berantem sama berapa orang? Iya banyak. Si Mira, lo lihat inget gak? Nah. Yang di Mira di tempat makan. Ingat gua. Nah, pasti Sari, pasti Salwan, kayaknya sama. Udah cukup ya, cukup. Gue stres. Kayak gini gue stres. Coba kemarin tadi nuduh gue, sekarang gue dikirimin kayak gini. Ya Gimana gue mungkin aja stres? gara-gara gue bukannya fitnah lo juga, lo ngelakuin hal-hal seperti itu. Tapi ya karena orang sakit hati sama lo, dia ngirim kayak gitu. Terus siapa yang ngelakuin coba? Gue udah bingung siapa yang kayak gitu tuh siapa. Ya coba lo ingat ada nggak? Iya ayo dong, bantuin dong. Musuh, coba. Ya tapi Gimana ada manusia nggak punya musuh? Pasti punya. buktinya Tapi orang-orang. siapa? Gue baik-baik aja. Atau mungkin iya sih yang ngirim tapi. Tuh Yes lagi. Yes, aduh. Kenapa sih Yes lagi tuh kenapa Yes? Dari kemarin Yes. Terus gue bilang, apa mungkin Yesi yang ngirim? Dia langsung kaget, terus dia bilang, gue tadi malam itu udah whatsappan sama Yesi, katanya dia lagi di Bangkok. Ya udah dia bilang, gue panik, udah kita cabut. Kita masuk ke dalam mobil. Ini pasti kerjanya si Yesi nih. Gue gak percaya kalau misalnya dia di Bangkok. Ya belum tentu juga. Lo nyalain Yesi mulu. Emang Lo kalau Yesi nggak ada lagi bukti, keluar lo nggak bisa negeri? kayak gitu. Iya tadi dia WhatsApp gue, dia bilang lagi di Bangkok. Soalnya gue telepon cuma dia gak diangkat. Tapi gue Lagian- gak percaya, mending kita Iya, langsung siapa cek tahu aja kan deh. nyuruh orang lain juga kali buat yang ngirim Yaudah, begituan. kita langsung cek aja ke kosan Yesi deh, Dam. Yuk. Kita langsung menuju ke kos-kosannya Yesi. Sesampainya kita di kos-kosan, kita panggil-panggil, kita mencoba cari tahu. Karena si Dian itu nggak yakin kalau Yesi itu